Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri dan ada di Indonesia. IDI Surabaya bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Indonesia Timur Tengah akan mengadakan acara seminar edukasi kesehatan awam tiap bulan atau sehati yang saat ini merupakan edisi ke-6. Sebelum kita masuk ke dalam webinar kita, kami persilakan kepada Ketua di Cabang Surabaya, Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi ginekologi untuk memberikan sambutan ya dokter. Kami Ya. persilakan dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Dokter Dokter Charles. Di sela-sela kesibukan beliau ini Wadek di FK Ciputra. Terima kasih banyak. Kemudian yang saya hormati Dokter Iqbal yang selalu ngawal acara ini dari Qatar, dari Qatar ya. Artinya ya. Mudah-mudahan kita semua bisa satu waktu ketemu Dokter Iqbal di Qatar gitu ya. Artinya ya. Nah, kemudian juga yang saya hormati Dr. Diana Sari, ya. Kemudian narasumber kita, terima kasih banyak, sedekah ilmunya Dr. Aditya Satria Maulana dan Dr. Dwi Arianti. Juga yang luar biasa Dr. Pandu Hanindito dan semua tim sehati, Dr. Pandu, Dr. Charles, kemudian Dr. Linda, Pak Eki, Mas Alan, dan semua tim yang konsisten setiap Sabtu minggu kedua ya. Karena konsisten itu penting ya. Karena konsisten itu penting. Nah, di Surabaya itu selalu konsisten. Dan sebagai informasi, Dr. Iqbal, acara-acara ID Surabaya itu tingkat keterlambatannya selama ini hanya di bawah 1 menit. Di bawah 1 menit ya. Jadi kita berusaha tepat waktu. Nah, topiknya ini tentang kematian mendadak. Ini sangat penting bagi kita semua ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa antisipasi, kemudian kita bisa prevensi sehingga tidak terjadi pada kita semua ya. Dan kemudian saya juga menyapa para audiens yang ada di Indonesia dan mungkin juga ada di luar negeri. Selamat bergabung, salam hormat saya. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kita semua, barokah bagi kita semua ya. Salam sehat, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Brahmana untuk sebagai kalimat sambutan pembuka. Kami juga mengundang Ketua Perhimpunan Dokter Indonesia di Timur Tengah, Dr. Iqbal Mokhtar, Magister Public Health, MOHS, Diplomakar, Dokmed, Spesialis Okupasi Kerja FRSPH untuk memberikan sambutan juga, dok. Monggo dokter. Terima kasih Dokter Salmon atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam 24 jam buat kita semua. Saya setiap bertemu teman-teman eh, dari ID Surabaya, saya merasa sangat energik. Karena mereka memang merupakan tim-tim yang sangat energik, yang luar biasa, yang menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Jadi webinar bulanan ini hanya merupakan salah satu dari sekian banyak karya-karya teman-teman di Surabaya. Dan terima kasih atas kesempatannya untuk bersedia untuk mensedekahkan ilmu buat teman-teman yang ada di luar negeri dan juga teman-teman yang ada di Indonesia. Salam hormat saya buat Dr. Brahmana, Ketua ID Surabaya, kemudian saya lihat ada Dr. Charles selaku host di sini, kemudian Dr. Yana Sari, Dr. Pandu, dan Dr. Linda, serta teman-teman yang lain. Dan tentu saja juga kita ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada presenter kita yang luar biasa, Dr. Adita Satria Maulana dan Dr. Dwi Arianti, yang saya yakin pada kali ini akan membawakan materi yang akan membuka wawasan kita tentang kematian mendadak ini dan kira-kira bagaimana cara mencegahnya. Kita tahu bahwa spektrum kematian mendadak ini merupakan hal yang sering terjadi ya, dan kadang-kadang settingnya itu kita tidak ketahui. Kadang-kadang terjadi pada orang yang muda, kadang-kadang pada orang yang tua, kadang-kadang orang yang sementara tidur, kadang-kadang orang yang sementara berolahraga, kadang-kadang orang yang sementara menonton televisi dan itu terjadi. Dan ini kemudian menimbulkan berbagai pertanyaan, apa penyebabnya? Apakah terkait penyakit kardiovaskuler, terkait penyakit metabolik, atau terkait penyakit-penyakit lain? Atau ini mungkin sesuatu yang sifatnya apa ya, attack ya, acute attack yang kita tidak tahu apa penyebabnya. Nah, pada kesempatan ini saya kira kita akan mendapatkan tambahan ilmu, tambahan pengetahuan, tambahan wawasan tentang fenomena ini.
dan kira-kira hal-hal apa yang bisa kita lakukan untuk menghindarkan kemungkinan ini terjadi pada kita. Sekali lagi bahwa kematian itu memang merupakan takdir atau destiny dari Tuhan Yang Maha Kuasa, tetapi tentu saja kita harus melakukan serangkaian usaha agar usaha yang kita lakukan itu benar-benar menjadi the best destiny bagi kita. Saya kira terima kasih, itu sekedar sambutan dari saya. Saya kembalikan kepada Dr. Salmon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 24 jam. Terima kasih Dokter Iqbal. Salam 24 jam baru lagi gitu, Dokter. Oke. Kita akan masuk ke dalam webinar kita pada hari ini. Pada hari ini edisi ke-6 dari Sehati, kita mengangkat topik kematian mendadak di usia muda, fakta, penyebab, dan solusinya. Seperti Dokter Iqbal sudah jelaskan di awal bahwa memang sekarang sering sekali dan banyak sekali kejadian bahwa kematian mendadak yang kalau di awam mungkin dikategorikan bahwa angin duduk atau apapun ya yang menyebabkan kebingungan di masyarakat. Tapi pada hari ini kita akan kupas tuntas dengan narasumber kita pada hari ini Dr. Adita Satria Mulana, spesialis jantung dan pembuluh darah, ahli ilmu olahraga klinis dan Fellowship of Indonesia Heart Association. Beliau merupakan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Kemudian yang kedua, Dr. Dwi Arianti, spesialis jantung dan pembuluh darah, Fellowship of Indonesia Heart Associations, dan kemudian akan dimoderasi oleh dua dokter yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Yang pertama adalah Dr. Diana Sari, IBCLC, beliau merupakan afiliasi dari PDITT, dan yang kedua Dr. Pandu Habibi, spesialis obstetrik ginekologi, magister kedokteran klinis, dan doktoral kandidat, staf divisi obstetrik dan ginekologi sosial, Departemen atau KSM Obstetrik dan Ginekologi FK UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Kami persilakan langsung kepada moderator untuk memulai acara kita hari ini, Dok. Kami persilakan, Dokter. Ya, terima kasih Dr. Charles. Nama saya Dr. Pandu, saya dari di Surabaya. Saya akan memoderatori acara Sehati pada siang sore hari ini atau 24 jam hari ini bersama dengan Dr. Diana Sari nanti, rekan saya dari PDITT. Selamat sore, saya menyapa dulu para narasumber dan moderator kita hari ini. Selamat sore atau 24 jam, Dr. Diana. Dr. Diana, sedang di mana nih, Dok? Di Indonesia apa di luar ini, Dok? Saya di Qatar, daerah bukan pusat ibu kota Doha, sedikit agak di luar di Barua City gitu loh, kayak Bekasinya ya, mendekati Bekasi. Kalau di Jakarta sih saya tahu, tapi kalau di Kasihan Surabaya Doha saya kurang berarti, Dok, tahu. ya. Iya, Siap. iya, Baik, Dok. siap. Cuaca di sana gimana, Dok? Di sini lagi banyak hujan deras nih, Dok, di Indonesia. Kalau di Oh, Qatar sekarang sudah enak banget, sekarang udah masuk musim dingin ya, Dok? dingin, suhunya tuh itu sekitar, kalau pagi itu bisa sampai 16 derajat Celcius, 17. Wah, Kalau siang itu sekitar ya masih 25, 26 gitu. Kita mengharapkan makin dingin sih ke arah iya, semakin itu bulan iya, Desember iya. ini. Lagi Iya. nyaman ya, alhamdulillah. Iya, lagi nyaman. Ayo sini datang. Insya Allah tadi Ya, kan tapi itu cita-cita udah mana kita ketemu dan sama Dr. Iqbal dan timnya ini di Amin, Qatar. amin. Yuk. Kalau ada umur panjang dan rezeki. Kemudian Amin, kita amin. menyapa ya, Dok, ya, kita menyapa narasumber kita, kedua narasumber Boleh, kita boleh. yang hebat-hebat pada hari ini. Iya. Selamat sore Dr. Adita. Selamat Selamat sore, sore, Dr. Dr. Adita. Pandu, Dr. Diana. Sama-sama, Dok. Ya, dan Dr. Sore. narasumber kedua Dr. Dwi Arianti. Selamat sore Selamat Dr. Dwi sore, Arianti. Dr. Dwi. Sore, alhamdulillah sehat. Sehat Alhamdulillah semua ya, Dok. Dr. Dwi. Iya, Ya, sehat Dok. semua, Dok. Semua. Ya, baik, Dok. Jadi biasanya format dolan format Sehati itu kita kasih waktu dulu kepada kedua narasumber kita untuk memberikan pengantar gitu ya, Dok, ya. Pengantar Iya, betul. sebenarnya itu pemicu diskusi dengan topik hari ini adalah kematian mendadak. Mungkin silakan Dr. Adita atau Dr. Dwi apabila ada yang ingin disampaikan, Dok. Kami persilakan terlebih Baik, dahulu. silahkan Dr. Dwi Arianti dahulu. Mungkin boleh saya share screen ya. Silakan Dr. Dwi. Apakah sudah tampil screennya di layar? Sudah tampak jelas, Dok. Suara juga Eh, jelas. Dok. Iya, jadi kematian mendadak pada usia muda ini seringkali menjadi hal yang mengagetkan ya. Mengagetkan bagi keluarga yang ditinggalkan, bagi dokternya, bagi para peneliti. Sejauh ini untuk dikategorikan sebagai kematian mendadak usia muda itu biasanya usianya masih di bawah 40 tahun.
Untuk insidensinya antara usia eh, 13 sampai 40 tahun itu berkisar antara 10 kematian setiap 100.000 populasi. Kalau untuk anak-anak lebih muda, lebih kecil lagi, 1 sampai eh, 4 kematian dari 100.000 populasi. Berbeda dengan kematian mendadak pada orang tua dengan usia di atas 40 tahun, kalau pada dewasa muda, umumnya disebabkan karena gangguan channelopati atau aritmia yang mengancam jiwa, yang bisa saja disebabkan karena ventricular tachycardia, ventricular fibrilasi, bahkan asistol yang bisa terjadi pada saat exercise maupun pada saat resting, begitu. Dan itu kejadiannya sangat cepat, biasanya terjadi pada dewasa muda yang dalam 24 jam pertama ini kelihatan sehat, tidak ada gejala apapun. Dan kematiannya begitu cepat, kira-kira berkisar tidak lebih dari 1 jam setelah onset dari keluhan seperti itu. Uh, Penyebabnya adalah yang paling sering adalah penyebab genetik ya. Kondisi-kondisi yang diturunkan misalkan adalah penyakit-penyakit yang terkait dengan kardiomiopati, apakah itu suatu hypertrophic obstructive kardiomiopati, kemudian apakah ada kardiomiopati, kemudian adanya mutasi genetik yang menyebabkan adanya perubahan pola dari kardiak myosit. Kemudian adanya struktural heart disease yang terjadi sebelumnya, ya bisa karena kardiomiopati, hypertrophic, dilated, kemudian arrhythmogenic right ventricular kardiomiopati, kemudian kelainan anomali koroner secara kongenital seperti itu. Kemudian yang paling sering kita jumpai di sini adalah karena abnormalitas dari uh, aktivitas listrik jantung. Yang paling sering kita dapatin adalah channelopati yang diturunkan. Seperti halnya kita pernah mendapatkan pasien dengan kasus bolak-balik kejang. Pada saat kejang terikot ternyata pasien tersebut mengalami suatu ventricular tachycardia yang polimorfik, dan setelah kita atasi VT-nya, jadi pada saat VT tadi pasien sempat mengalami SCA dan survive, dan ketika kita record ECG-nya ternyata terjadi adanya suatu long QT syndrome seperti itu. Kemudian aritmia yang terkait dengan adanya kardiomiopati, dan ada kalanya juga myokarditis, ya myokarditis baik disebabkan karena proses autoimun maupun proses infeksi. Kira-kira demikian. Untuk insidensinya tadi sudah saya sampaikan, dikatakan usia muda ini relatif usianya di bawah 40 tahun. Kalau di atas 40 tahun umumnya sebagian besar disebabkan karena coronary artery disease. Ya, 90% disebabkan karena apa namanya atherogenic plaque yang mengalami rupture sehingga timbul suatu acute coronary syndrome yang berujung pada kematian apabila trombus yang menyebabkan itu ada di pembuluh darah yang besar seperti di left main disease atau di LAD dan sebagainya. Dan untuk kematian mendadak pada usia muda ini lebih sering terjadi pada laki-laki dibanding perempuan. Karena penyakit-penyakit yang terkait dengan kardiomiopati, dengan channelopati, yang terkait dengan mutasi genetik ini seringkali terhubung dengan gen laki-laki seperti itu. Nah, kemudian bagaimana strateginya? Jadi AHA itu memberikan semacam uh, tool, yaitu kuesioner. Ada beberapa pertanyaan, 14 pertanyaan yang kita seringkali tanyakan pada saat kita melakukan screening, terutama pada calon-calon atletik gitu ya. Eh, Termasuk di situ apakah ada episode sinkop, near sinkop, apakah ada episode mendadak nyeri dada, berdebar, atau jantungnya terhenti sesaat kemudian eh, seperti eh, ada hentakan seperti itu, gangguan irama jantung, kemudian mendadak mengalami kelemasan, kecemasan seperti itu. Nanti kemudian kita scoring, apabila ini merupakan high risk, maka kita akan lakukan pemeriksaan secara komprehensif ya, mulai dari pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan screening ECG, kemudian pemeriksaan screening imaging yang paling mudah dikerjakan dan tersedia hampir di seluruh fasilitas kesehatan itu adalah echokardiografi. Kemudian apabila dengan ECG masih belum juga apa mendapati apa yang harusnya kita dapat, maka kita bisa melakukan
pemeriksaan Holter ECG yang kita bisa kerjakan minimal dalam waktu 1 kali 24 jam atau bahkan bisa sampai 3 sampai 6 bulan kita record kira-kira kelainan irama jantungnya ini relate dengan keluhannya, kemudian kira-kira ini ada potensi bisa mengalami suatu sudden cardiac arrest atau tidak. Karena SCD ini terjadinya karena sudden cardiac arrest yang tidak survive, yang tidak segera kita tolong sehingga timbul kematian secara permanen. Mungkin Dokter Adita bisa menambahkan? Ya, terima kasih Dokter Dwi Ariyanti. Jadi, eh, seperti apa yang disampaikan Dokter Dwi Ariyanti di awal, bahwa sebenarnya ada dua hal yang berbeda Bapak Ibu dokter dan sejawat sekalian. Ada yang namanya kematian mendadak dan serangan jantung. Ya, kematian mendadak itu di, didefinisikan apabila seseorang mengalami henti jantung mendadak kurang dari 1 jam dari simptomsnya, apapun sebabnya. Salah satunya yaitu serangan jantung atau angin duduk yang tadi sempat disampaikan Dr. Charles di awal ya. Sehingga sebetulnya yang penting di sini adalah bagaimana deteksi dini atau early screening. Kita tahu, mungkin yuk kita berkaca ke diri kita sendiri masing-masing yang mungkin tahu ilmunya. Kadang-kadang kita kalau tidak sakit sakit berat begitu ya, mungkin kita enggan minum obat, kita enggan memeriksakan diri kita sendiri. Sehingga memang di sini poin pentingnya adalah kita mengenal ada di mana letak kita. Jadi apakah kita orang yang beresiko atau tidak? Itu yang banyak tidak diketahui oleh kita semua, termasuk mungkin kita Bapak Ibu dokter sekalian. Sehingga memang ada beberapa sistem scoring, tadi salah satu sudah disampaikan oleh Dokter Dwi Ariyanti, yang bisa kita gunakan untuk mengenal kita ada di lokasi mana. Apakah kita orang yang very high risk, atau orang yang mungkin low risk untuk terkena penyakit jantung dan pembuluh darah 5 tahun ke depan. Mungkin itu tambahannya, Bapak Ibu dokter sekalian. Sebelum kita mulai diskusi mungkin supaya lebih rame gitu ya obrolannya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Dokter Dwi dan Dokter Adita untuk uh, introduksinya atau pengantarnya. Jadi Ya. tadi disampaikan mengenai apa namanya kejadian meninggal mendadak pada usia muda dan penyebab-penyebabnya ya dok ya, bisa karena gangguan irama jantung, ada karena struktur jantung, dan tadi ada juga dari AHA. AHA itu ini ya dok ya, organisasi jantung Amerika ya dok, kalau nggak salah dok ya. AHA. Iya, AHA itu mengeluarkan semacam scoring gitu, ada 14 pertanyaan yang senantiasa akan diberikan, terutama kalau mereka gunakan untuk screening pada calon atlet ya. Jadi untuk men-screening Oh, kira-kira ada potensi timbul problem leg stroke atau problem structural heart disease gitu, sehingga bisa diantisipasi lebih awal. Seperti yang disampaikan Dr. Adita tadi, jadi memang kalau pada muda ya pada usia di bawah 40 tahun penyebabnya bukan koroner yang terbanyak tapi justru karena kelainan irama jantung, kelainan struktur jantung yang tidak diketahui sebelumnya mungkin sebenarnya sudah menderita suatu hypertrophic kardiomiopati gitu tapi tidak karena tidak bergejala sebelum beliau itu jatuh ke dekompensasi kordis sehingga tidak merasa ada apa-apa begitu dan sehingga untuk screening ini wajib dilakukan, terutama untuk calon atlet ya, begitu rasanya. baik dok. Kalau Jadi untuk yang bukan calon atlet bagaimana? Kalau ya itu nah, tadi harus mengetahui kira-kira apa saja sih potensinya gitu ya. Kalau yang berhubungan dengan pembuluh darah gitu kan, obesitas, sedentary living seperti itu ya, pola makan yang tidak bagus, kemudian apa namanya eh, jarang olahraga. Nah ini kalau kita melihat ini ya. eh, skor untuk timbulnya suatu cardiovascular disease ini terutama pada usia di atas 40 tahun. Ini kaitannya dengan cardiovascular disease baik itu apa, ACS ya ataupun stroke ya seperti itu. Kalau pada kita kan berbicara di sini skopnya juga
pada yang muda ya kita fokusnya. Kalau pada yang muda itu lebih sering disebabkan karena kelainan irama jantung, mulai dari long QT syndrome, re-repolisasi, kemudian mungkin suatu ini ya apa katekolaminergic polymorphic uh, ventricular tachycardia ya, adanya keluhan berdebar. Ternyata setelah kita lakukan pemeriksaan ECG stripping, kok kayaknya sih tidak apa frekuensinya tidak signifikan, tapi tetap kita harus curious apabila itu memang sangat mengganggu sekali ya. Kita curiousnya dengan apa? Kita periksa lebih dalam lagi. Kita lakukan pemeriksaan Holter ECG. Minimal kita kerjakan 1 kali 24 jam untuk menilai kira-kira polanya bagaimana. Apakah ada chronotrophic incompetence, apakah ada gangguan asosiasi antara eh, apa avenutnya seperti itu, apakah ada gangguan irama jantung yang sekiranya berpotensi menimbulkan suatu ventricular tachycardia atau ventricular fibrilasi. Ini yang seringkali menimbulkan suatu sudden cardiac arrest. Nah, sudden cardiac arrest yang tidak bisa kita segera tolong, mungkin dalam waktu menit dia akan menjadi suatu sudden cardiac death seperti itu. Tapi kalau orang tua di atas 40 tahun lain ya ceritanya itu tadi ya, lebih sering disebabkan Iya. karena suatu kelainan vaskuler terutama koronernya. Baik. Dokter Iya. Diana, Oke, ini baik. ada pertanyaan dari Dokter Brahmana di kolom chat. Saya bacakan ya, Dokter Diana ya, Dok. Boleh, silahkan dok. Ya. Jadi ini Dokter Brahmana bertanya nih, boleh ya nanya juga ya, ketua ID-nya. Jadi pertanyaan dari Dokter Brahmana, sering kita dengar seorang meninggal pada saat olahraga, padahal yang bersangkutan olahragawan. Padahal biasanya olahraga berat sebetulnya sebelumnya aman. Sewaktu-waktu serangan jantung bagaimana antisipasinya? Mungkin saya tambahkan sedikit dok. Dokter Dwi Arianti dan Dokter Aditya. Tadi kan sudah disampaikan kalau untuk calon atlet ataupun atlet ada list kuesioner, ada 14 pertanyaan dari AHA gitu ya dok ya. Tapi mungkin saya sedikit kembangkan pertanyaannya Dokter Brahmana. Ini kan akhir-akhir ini sudah mulai banyak usia muda itu atlet dadakan dok, tanda kutip karena Iya, kan. betul. Tapi di satu sisi itu sesuatu hal yang bagus Betul, karena yang bagus. masyarakat itu jadi aware mengenai Aktif. kesehatan, jadi suka main tenis lah, kemudian lari, bahkan Lari. maraton gitu ya. Padahal sebenarnya bukan atlet. Jadi ya kalau istilahnya pertemanan sehat gitu ya dok ya. Ada yang suka mendaki gunung. Nah, pertanyaan saya yang bukan atlet ini itu bagaimana dia itu mengukur diri gitu, jangan sampai eh, memforsir atau melebihi kemampuannya yang bersangkutan, apalagi beliau bukan atlet profesional, tidak mendapatkan ilmu bagaimana fisik, kebugaran dan eh, jantung segala macam. Jadi mungkin pertanyaan pertama mungkin bisa dijelaskan lebih detail dok yang 14 pertanyaan tadi untuk calon atlet, dan yang kedua bagaimana antisipasi untuk yang atlet yang non profesional atau Mendadak. Atlet mendadak. atlet rekreasional Betul, ya. nasional. Ya, silakan dok. Oke, mungkin Dokter Adita terlebih dahulu ya Iya. menjelaskan tentang Framingham Iya. score ya, terutama untuk Oh ya. mereka yang usianya sudah di atas 40 tahun sambil saya carikan skor AHA-nya. Iya. Terima kasih Dokter Dwianti, Dokter Pandu, Dokter Diana. Iya dok. Jadi ini sebenarnya hype yang bagus ya dok. Jadi semarak olahraga kita tahu event running di mana-mana, tidak di Indonesia, bahkan kita sampai ke luar negeri untuk event running, rider dan rekreasi itu sesuatu hal yang sangat baik. Cuman kalau kita perhatikan dari kita-kita sendiri ya, kalau ikut event running di dalam negeri, seringkali itu screeningnya memang tidak dalam ya dok. Sehingga banyak memang orang-orang yang memang dari basicnya dia hanya seorang recreational running tapi mengikuti event running yang serius dalam tanda Cukup kutip, berat. cukup berat. Nah, sehingga kembali ke basic bahwa kita memang perlu mengenal kita sejauh apa. Apalagi kita mengikuti event-event running yang berat. Itu yang pertama, dok. Kemudian yang kedua, ilmu umum yang sudah kita ketahui bersama bahwa sebenarnya yang olahraga yang baik itu yang mampu meningkatkan kapasitas atau kesehatan kardiovaskular itu juga sudah diatur di dalam guidelines ya yang kita bisa pakai
uh, di seluruh dunia, at least 150 minutes per week of moderate intensity atau 75 minutes per week of vigorous intensity. Dikatakan moderate intensity adalah 61 sampai 70% dari maksimum heart rate. Kita tahu juga, ini juga teman-teman pelari, bahkan yang orang awam pun juga sudah tahu bahwa maksimum heart rate itu 220 kurangi umur. Untuk kebugaran jantung, itu cukup 60%-nya saja. Let's say usia saya 35 sekarang. Berarti MHR saya sekitar 185. Untuk menjaga kebugaran jantung saya cukup mencetak 140 sampai 150 kali per menit. Dijaga di situ saja dan itu pun 150 minutes per week. Sehingga kita tahu kalau lari, event lari, bahkan kita mengejar pace dan sebagainya, itu sudah melebihi dari apa yang sebenarnya jantung rekreasional mampu untuk ampuh. Jadi pitfallnya sebenarnya ada di situ, Dok. Di mana kita ingin performance running, tapi kita tidak born to be performance runner begitu ya. Itu nomor satu. Nomor dua, memang ketika kita akan mengikuti itu, kita ya harus setidaknya melakukan yang namanya systematic cardiovascular risk assessment. Sebagian tadi sudah disampaikan Dokter Anti, mungkin saya juga izin menambahkan, jadi ada banyak skor di kardiovaskular yang bisa mempredik kira-kira 5 tahun ke depan saya akan mengidap penyakit kardiovaskular enggak sih? Itu kita bisa pakai sebetulnya untuk pasien-pasien kita, especially yang di atas 40 tahun. Karena kita tahu sekarang event lari ini nggak cuman adik-adik mahasiswa aja ya, orang-orang yang di atas 40 juga sering ikut gitu. Kemarin saya juga sempat dapat seorang laki-laki umur 45 tahun, dia sudah ikut World Major Marathon bahkan. Dia sangat kaget ketika dilakukan kateterisasi jantung, ternyata ada stenosis hampir 75% di pembuluh darah kiri depannya. Itu kan sangat, dia akhirnya denial loh, saya kuat lari kok. Nah, jadi kira-kira screening awal mungkin yang perannya sangat penting sebelum kita mengikuti event, apalagi event lari yang serius. Mungkin itu Dokter Anti. Monggo Dok kalau ada tambahan. Iya dok, saya juga Ya, mau ingin menyambangi itu apa kan ada pertanyaan juga nih dari Dr. Ruby Valentina. Kebetulan juga beliau adalah PDTT, anggota PDTT yang sekarang bertugas di Malaysia. Jadi kan tadi dokter bilang adanya heart rate tertentu ya, terutama buat orang-orang yang apa namanya, yang bukan atlet ya, untuk kita jaga tetap gitu ya. Di sini dokter Feli juga menambahkan bahwa bagaimana antisipasi saat akan melakukan olahraga? Apakah perlu menghitung target denyut jantung yang sesuai dengan kondisi masing-masing saat exercise? Jadi jam-jam yang menghitung denyut jantung itu apakah kita harus punya gitu? Apakah kita harus pantau atau gimana, Dok? Melanjuti pertanyaan ya. apa diskusi yang kita paparan yang barusan dokter bilang tadi. Saya Iya, rasa kalau kita ini orangnya well prepare ya, sebaiknya memang Nah, dipakai dan digunakan. Teknologi itu kan hmm, dipakai supaya untuk mempermudah pekerjaan kita ya. Jadi iya. amannya memang seperti dikatakan Dokter Adita tadi, 85, di bawah 85% dari maksimal heart rate itu lebih aman ya. Tapi mungkin untuk pasien-pasien yang sudah dengan heart failure, dengan penyakit jantung, targetnya lebih rendah lagi. Jadi Hmm, kira-kira misalkan nih, bagaimana cara menghitungnya submaksimal heart rate? 220 dikurangi usia dikali 85%. Udah itu aja. Kalau melebihi itu, kalau memang sebelumnya ada keluhan yang tidak nyaman, berhenti, relaksasi hmm. begitu. Jadi Jadi kalau kita harus misalkan, kurangin pace-nya gitu. iya kurangi Bukannya pace-nya. Ya pace-nya, kalau kurangin sebenarnya kalau pace-nya. sebenarnya kalau mau objektif ya, gampang Hmm. aja. Treadmill aja kenapa datang ke Oke. center jantung? Itu kan kita bisa secara objektif melihat apa saja yang kita lihat, ada gangguan irama jantung atau tidak. Selama exercise itu eh, toleransinya bagaimana, ada tanda-tanda iskemik atau tidak. Kemudian Screening juga kita ya, Dok bisa ya. ukur, iya, berapa kapasitas fungsional kerjanya nih. Apakah dia eh, dalam batas rata-rata atau menurun jauh dari rata-rata.
atau sedikit menurun, itu nanti kan jadi lebih pede kita itu perlu Mm-mm. bisa melakukan olahraga apa nih, itu lebih percaya diri. Jadi Betul, kalau Dok. misalkan tadi ya usia sudah 40 tahun, ayo come on kita ini aja Inisiatif rajin-rajin general sendiri check up. screening Iya, ya. general check up. Iya. Karena kan kalau sudah di atas 40 tahun apalagi kalau perempuan kalau sekarang kita lihat bahwa menopause itu kan sorry, apa namanya? Menas itu kan terjadinya lebih awal ya anak-anak ya. Otomatis nanti menopause-nya juga lebih awal ya. Mungkin usia di bawah 45 sudah mulai nggak teratur siklus mensnya. Itu kan sudah mulai warning sebenarnya. Usia seperti itu ayolah segera eh, general check up minimal apa cek eh, metabolismenya ada diabetes atau tidak gitu ya, prediabetes Pemeriksaan atau darah, tidak. lab ya, segala macam. Iya, Betul. profil lipidnya seperti apa, kemudian ECG-nya ya, ECG-nya seperti apa, apakah normal, apakah ada tanda-tanda abnormalitas baik itu dari segi gangguan iramanya atau gangguan struktur. Kalau dirasa itu nanti kita curigai suatu struktural disease, kita tingkatkan pemeriksaannya dengan pemeriksaan lanjutan seperti ehokardiografi. Kalau kita mau uji fungsi ya kita lakukan treadmill seperti itu. Jadi secara objektif kita tahu begitu. Nah, yang saya bilang skor tadi ya, yang 14 pertanyaan yang biasa ini, kalau di Eropa sudah ditanyakan di elementary school ya. Ini menyangkut tentang apa personal history dan family history ya. Jadi kalau salah satu poin aja ini ada gitu, maka mereka akan di refer untuk dilakukan pemeriksaan lebih detail, minimal Itu ECG, 14 pertanyaan kemudian itu echo. Ini kepada semua salah orang satunya. atau pet atau yang tadi atlet dan non atlet aja atau gimana, Dok? 14 pertanyaan eh, semua orang, harusnya ini semua orang ya. Kalau semua di orang ya. Eropa ini sudah di eh, beri apa diperlakukan di semua anak yang sekolah gitu ya. Tapi kalau di kita tidak terbiasa. Coba yang sudah kita kerjakan di sini di Indonesia, kalau eh, mereka peserta calon apa ya, yang pendidikan militer, ini kan screening semuanya ya, termasuk Mm. screening ECG, screening torak foto seperti itu. Tidak jarang kita jumpai adanya suatu early repolarisasi. Tidak jarang kita jumpai ECG gada pattern gitu ya. Ya memang prosentasenya kecil. Tidak jarang kita jumpai adanya long QT syndrome gitu ya. Nah itu sebenarnya kalau selama tidak ada pencetus, dia tidak akan ada keluhan. Ketika ada Baik, pencetus, Dok. misalkan gada pattern, kemudian pada suatu waktu dia sakit, panas, kemudian mendadak menjadi ventricle tachycardia. Nah, inilah yang menjadi, oh kok masih muda kok meninggal ya. Nah, pada pasien-pasien yang mengalami channelopathy ini, kita bisa antisipasi supaya tidak timbul suatu SCA yang berujung pada SCD, kita berikan apa namanya treatment, kita tanam ICD gitu. Saya pernah ini case, kebetulan saya tinggal di Jember sama Dokter Adita, kami di perifer ya, ada wanita muda usia 24 tahun, bolak-balik kejang, sudah di treatment sebagai epilepsi ya. Untungnya kejangnya tuh maksudnya nggak sampai mengganggu hemodinamik ya. Padahal pada saat kejang tuh beliau ternyata ventricle tachycardia. Nah, usut Hmm. diusut ternyata beliau itu long QT syndrome. Long QT syndrome akhirnya kita rujuk ke self one hour dan berhasil dipasang ICD seperti itu. Dan ketika dipasang ICD, ternyata episode dia ngesok ya, karena bolak-balik VT itu dalam 24 jam tuh bisa sampai 48 episode begitu. Itu benar terjadi. Kapan hari juga begitu. Kita mendapatkan pasien sinkop anak-anak masih usia 13 tahun kira-kira ya. Sinkop masuknya di departemen neuro. Ternyata usut diusut mengalami heart block. Sehingga Hmm. eh, kami evaluasi ternyata beliau itu adalah suatu apa namanya prematur total AV block sehingga harus dipasang pacemaker permanen. Nah, kasus-kasus seperti itu kan eh, kalau tidak Jarang diantisipasi kalau dari dia awal ya, memang jarang ya. Itu kan bisa menimbulkan kematian mendadak. Jadi mendadak. sebelum kematian Betul, Dok. mendadak mungkin SCA dulu ya, sudden cardiac arrest, nggak tertolong menjadi SCD. Sehingga tadi bagaimana antisipasinya tentunya kita bisa menilai diri kita tuh di kira-kira di eh, resiko Resiko yang mana, mana. faktor mana? Iya, rendah, intermediate, atau high risk gitu ya. Terus yang berikutnya yang harus kita perbaiki adalah di
lokasi pertandingan olahraga atau di arena arena gym gitu ya, itu harus ini ya, harus disediakan AED gitu ya. Dan tentunya orang awam ini harus bisa melakukan BLS supaya eh, apa namanya, kejadian SCD ini bisa kita kendalikan. Jadi cukup sudden cardiac arrest aja tertolong, tidak sampai menjadi suatu sudden cardiac Jangan death begitu. terdekat, betul. Itu yang Baik, dokter. kemarin viral ya dok ya di Jogja ya. Iya, yang ini ada yang di Ya, Jogja, ini kebetulan ada pertanyaan. yang nanya juga. Iya, Ya, Ya, itu silakan karena kan Dokter kita Pandu, timnya belum siap. dibaca pertanyaannya, silakan Dokter Pandu. Ya, baik. Baik, Dok. Jadi menyambung nih ya, Dok, yang masih menyambung. Ini kita masih ngomongin atlet ini, Dok. Belum ngomongin yang ya, non-atlet. Nah, tuh Jadi dia. kita masih ngomongin atlet. Jadi seorang atlet, ini atlet ya, Dok ya, badminton China, Zhang Zijie, umur 17 tahun meninggal dunia saat berlaga di Yogyakarta. Jadi tidak menjamin bahwa yang bersangkutan itu atlet, yang bersangkutan masih usia prime ya, masih usia 17 tahun. Dan artinya kalau atlet profesional kan seharusnya sudah melalui screening yang sedemikian rupa, minimal treadmill mungkin ya, Dok ya, treadmill dan pemeriksaan fisik. Tapi kok meninggal dunia, apakah satu mungkin kira-kira meninggalnya ini penyebabnya apa, Dok? Apakah jantung atau bisa penyebab yang lainnya? Yang kedua, penanganannya seharusnya bagaimana begitu mungkin ya. Ngomongin tadi juga BLS atau Basic Life Support atau bantuan hidup dasar, seharusnya apa yang dikerjakan, Dok? Mungkin seperti itu. ya, Silakan mungkin Dr. Adita, ya, silakan, Dok. ya. Terima kasih, Dokter Pandu. Iya, menarik sekali nih, Dok. Jadi pasca dua kejadian ini mungkin di bawahnya juga ada pertanyaan Dokter Pandu. Pasca Zhang Zijie dan sejawat kita di Malang yang habis lebih dari 100 kilo, habis fondo dia, Dok. Kemudian dia goes ke Batu, kemudian dia cardiac Fondo itu arrest. 100 kilo ya, Dok ya? Atau berapa? Ya, 100 kilo jadi lebih. beliau beliau itu almarhum Dr. Johan, yang saya dengar beliau fondo itu udah biasa. Tapi Hmm, kenapa kok cuma 30 kilo sekian ke Batu bisa sudden? sudah Itu kan kolaps. Hmm. jadi ini semenjak dua ini memang banyak sekali baik itu pasien atau sejawat yang uh, melakukan cardiovascular risk assessment, Dok. Jadi semoga jadi jariah, amal jariah juga beliau berdua ya, Dok. Jadi orang menjadi semakin takut dan aware. Tapi kalau kita perhatikan dan kita prediksi, kemungkinan besar memang dua sebab berbeda kematiannya. Antara yang prime tadi, yang 17 tahun dengan yang memang sudah di atas 40. Eh, kita bisa search, kita tracing di Google Scholar atau jurnal manapun. Kalau di bawah 35, itu memang amat sangat jarang penyebabnya karena coronary cause, Dok. Jadi paling banyak adalah hypertrophic cardiomyopathy atau aritmia akibat kelainan namanya channelopathy kebawaan Nenopati. lahir, Dok. Sehingga Oh, boleh ya. kadang-kadang dengan pemeriksaan medical assessment yang sangat detail pun kadang Oh, masih bisa terlewat, apalagi tidak. Tidak hmm. mungkin seorang atlet usia 17 tahun, atlet internasional memiliki kemampuan kardiovaskular kebugaran yang jelek, itu sudah pasti tidak mungkin. Artinya dia sudah terbiasa bermain di heart rate tinggi, dia terbiasa dengan pressure. Kemudian untuk kita tahu olahraga itu juga ada dua ya, Dok, olahraga kompetitif sama non kompetitif. Dimana kalau kompetitif itu gak cuman kardiovaskular, semua adrenalin dan sebagainya campur aduk jadi satu, dan dia sudah biasa mengelola hal itu. Sehingga waktu itu yang mengemuka dua, Dok, antara dia memang aritmia akibat kelainan genetik kelistrikannya, atau malah ada yang dari sejawat neuro itu bisa saja dia aneurisma cerebral. Iya, Sesuatu, aneurisma bisa sesuatu ya yang karena jarang Karena dia terdeteksi. kejang mm, ya, iya, dan dia jadi mengalami ya Tapi kita kejang. mungkin nggak ada yang tahu. mungkin anu ya dok, CPVT juga bisa dok ya, katekolamin Bisa, apa itu kan iya. jarang Dan memang itu ketahuannya statistiknya satu Holter. per 40.000 ya, Dok. Jadi dari beberapa itu satu per puluhan ribu atlet. Jadi sekalinya dia muncul ya memang heboh begitu. Tapi yang 39.000 lainnya aman kok. Kira-kira begitu ya, Dok. Saya punya pertanyaan, Dok. Betul, betul, betul. Iya, iya. Tadi kan Dr. Adita menyebutkan kemungkinan kalau di bawah usia 35 tahun ada dua. Satu, Hipertropik. hipertrofi Miopati. kardiomyopati, dan yang kedua channelopati bawaan lahir. Kalau Mm-mm. hypertrophic cardiomyopathy pada atlet kan seharusnya terdeteksi ya, Dok ya? Pada Yes, eko harusnya iya. atau dari Mm-mm. ECG-nya Harusnya kelihatan ya, Dok?
Ah, ECG bisa Bisa LVH, ECG. bisa Ya, ya ECG, bisa bisa kan LVH, terbaca kan? kemudian echo sudah bisa kita hitung LV mass index-nya, Ya, bisa apalagi harusnya. beliau atlet Mungkin ya. Jadi mungkin channelopati bawaan lahir atau itu tadi aneurisma Cerebral cerebral aneurisma gitu. cerebral tadi. mungkin ya. Tapi yang terpenting dari itu sebenarnya adalah kesigapan tim BLS Oh dan ya, ALS itu yang pertanyaan saya. incas Betul. pertandingan itu. Iya, Seharusnya itu yang seperti apa, dok? terpenting. Seandainya penyebabnya antara tiga tadi, kardiopati, kardiomiopati, kemudian channelopati, Channel yang ketiga berarti. aneurisma, apakah sebetulnya dengan penanganan yang lebih baik mungkin masih bisa diselamatkan? Jadi Bisa Satu nggak? kalau lagi dok, saya jadi saat menyambung juga mengenai treatmentnya. Kan ada BLS, enggak? Apakah sama gitu dalam BLS. keadaan seperti ini kan kalau cardiovascular disease yang heart attack gitu kan biasanya ada golden period ya. Nah, pada saat yang Ya. kematian mendadak ini di usia di bawah 35 tahun ini apakah dia juga ada golden period gitu? Maksudnya di bawah 1 jam bila tertangani dengan cepat kemungkinan tidak menjadi tadi yang sudden cardiac death tadi. Ya, intinya kalau BLS itu kan apa sorry, SCA sedang cardiac arrest itu kan ada dua hal ya penyebabnya. Apakah itu karena suatu asistul atau PA atau yang kelompok berikutnya adalah ventricular tachycardia atau ventricular fibrillasi. Apapun itu sebabnya, ya. SCA itu bisa dua hal yang besar, ya. Kelompok yang perlu dilakukan CPR segera mungkin atau kelompok yang harus segera di defib begitu. Nah, kesigapan dari tim BLS, tim ALS ini yang eh, bisa meningkatkan survival pada pasien-pasien yang mengalami SCA supaya tidak menjadi suatu sudden cardiac death, menjadi kematian permanen. Seperti itu. Mungkin Dokter Adita bisa ceritakan kalau tim kode beri itu minimal berapa sih respon time-nya harus iya, datang ke tempat. iya dok. Jadi Hmm, ini kita sama-sama review bareng sedikit hmm, ACLS dok. Jadi di European Heart Rhythm Associate itu disebutkan bahwa kalau kita melakukan BLS within minutes, jadi 1 menit pertama itu kita Hmm. bisa menyelamatkan up to 90%. Artinya kalau RCT sudah bilang begitu, di menit kedua ya kita tinggal hitung penurunannya berapa. Tapi yang jelas after 5 minutes itu brain damage sudah terjadi. Apalagi after 8 minutes. Jadi 158 dok. 1 menit pertama itu high 90%. probable untuk dia survive. 5 menit itu brain damage. 8 menit itu udah biasanya kalaupun dia RSC begitu ya, dia akan jatuh lagi dalam keadaan cardiac arrest. Sehingga menit-menit pertama ini yang sangat krusial, apalagi di event internasional ya, yang waktu itu heboh digoreng netizen, karena memang layak digoreng ya dok, event internasional, tapi responnya demikian, kita lihat videonya di mana-mana itu kalau saya hitung di detik ke 40-an baru datang itu pun nggak RJP begitu kan, cuma digotong ke pinggir lapangan si Zhang Ziyi itu ya. Jadi kira-kira itu dok. Jadi within minutes, 1 menit pertama yang mungkin selamat gitu dok. Apapun ya. sebab. Baik. Ya, baik. Eh, jadi kemungkinan kalau kita nggak tahu ya karena tidak dilakukan otopsi, tapi kemungkinan Otopsi ya. kalau usia 17 tahun ya tadi Sang Zizi seorang atlet profesional kemungkinan besar dia adalah eh, channelopati atau gangguan kelistrikan gitu deh, gangguan irama jantung karena eh, penyakit jantung, kematian jantung yang seketika atau mendadak itu bisa karena koroner yang paling sering pada usia lebih dari 40 tahun, betul ya dok ya? Kemudian yang kedua, hipertropik kardiomiopati itu adalah kelainan otot jantung yang sering dipakai pada atlet ya gitu dok ya. Dan yang ketiga, channelopati itu bawaan dari lahir yang terjadi gangguan irama jantung. Dan sebenarnya tiga-tiganya itu bisa diselamatkan asalkan tadi dikatakan dokter Adita dalam 1 menit pertama sudah dilakukan bantuan hidup dasar berupa pijat jantung. Sesederhana pijat jantung saja mungkin bisa sampai dengan 90% ya dok ya Iya. survivalnya atau kemungkinan bertahan hidupnya. Baik, tadi kita sudah banyak ngomong mengenai atlet ini dok. Sekarang kita coba ke non Coba atlet. Ini ada pertanyaan dari dokter tanya. dari Bu Heni. Mungkin dokter Diana mau Betul. membacakan atau saya Boleh, boleh. di kolom? Dokter Heni ini pahlawan devisa kita ya. Dia adalah seorang PMI, pekerja migran Indonesia yang berada di Hong Kong. Saat ini dia usianya 30 tahun dan ingin bertanya,
Jadi dia merasakan keluhan berupa tiba-tiba jantungnya berdebar dan disertai badan yang gemetar dan badan lemas. Apakah bisa dikatakan bahwa jantung ibu tersebut tidak sehat? Secara dari pemeriksaan tensi dan lain-lain itu normal. Dan apakah penyebab itu dapat terjadi dan bagaimana cara mengatasinya? Karena kejadiannya lumayan sering seperti itu dan saya istirahat sebentar dan perlahan kembali normal. Ya, Dokter Dwi dan Dokter Aditya boleh Iya, dipertanyakan. Ini adalah pertanyaan yang menarik ya untuk iya, awam dan umum dan mungkin sering terjadi juga iya, kepada kita masyarakat. iya, iya. Itu sering kali kita dapati ya pasien seperti itu. Mm-mm. Tentunya kita harus apa namanya pastikan ini sekedar keluhan saja, tapi eh, sebenarnya normal atau sebenarnya ya, ya memang ada gangguan dengan irama jantung. Maka tidak lain adalah kita lakukan screening awal aja. ECG Screening. strippingnya seperti apa? Ya, ECG aja, ECG 12 lead. ECG 12 lead normal tapi kok keluhannya ini sangat mengganggu, ya kita perlu follow up lebih lanjut. Apakah ini ada gangguan irama jantung atau enggak yang tidak terdeteksi dengan ECG stripping. ECG stripping kan paling cuma record selama 6 sampai 10 detik ya. Maka kita perlu record yang panjang dengan melakukan pemeriksaan Holter monitoring, Holter ECG yang bisa kita kerjakan 1 kali dalam 24 jam minimal lah. Kita akan lihat Mhm. beat, beat per menit. Kemudian apakah memang di situ ada gangguan irama jantung atau tidak? Tentunya sekarang kita lihat struktur jantungnya bagaimana. Kita lakukan screening echo secara echonya normal atau tidak. Kalau echonya normal, alhamdulillah. Kemudian PR kita tinggal memastikan apakah tadi memang ada gangguan irama jantung atau tidak. Yang sering terjadi mungkin ini adalah suatu ventricular extrasystole. Ini bisa sifatnya benign, bisa maligna, ya. Bisa di maligna ini bisa disebabkan karena tipikalnya ataupun jumlahnya begitu. Kemudian setelah itu baru kita assess perlu nggak diberikan obat-obatan yang sekiranya bisa menekan munculnya ventricular systole ataukah memang perlu malah treatment lanjutan misalkan sampai dengan ablasi dan sebagainya. Seperti itu. Jadi Oke. mungkin sebaiknya Ibu Heni tadi datang ke klinik jantung untuk melakukan pemeriksaan standar. Standar itu apa saja? ECG, EKG. echo. Ya, kalau Mhm. memang perlu dilanjutkan dengan Holter ECG. Minimal 1 kali 24 jam itu sudah sangat membantu. Baik dok, ya memang kondisi idealnya memang seperti itu ya dok ya. Iya. Cuma kan Ibu Heni ini ke apa PMI ya Pekerja Migran Indonesia yang kita juga tidak Atau tahu sebenarnya gini, gimana. kita punya ini. Kita Adakah punya ini. adakah yang Ada lebih trik. apa ya? Dokter Ada Anissa, trik saya simple ceritakan gitu tentang atau menari gimana? yang lebih simpel. Menari, Yang lebih simple memeriksa nadi gitu. sendiri. Iya, Memeriksa nadi betul sendiri. betul betul Ya, dok. itu. Jadi kita Jadi ajarkan gimana? pasien-pasien jantung itu untuk memeriksa nadinya sendiri. Yang diperiksa Hmm, adalah nadi radialisnya di pergelangan tangan. Kita rasakan pulsasinya, ya, hentakannya, apakah tadi sama frekuensinya ya teratur teratur atau tidak teratur, teratur. apakah jumlahnya ini normal, terlalu lambat atau terlalu cepat. Ya, dikatakan kalau Yang dewasa normal itu dirasakan seperti terlalu berapa dok? cepat, eh, normal tuh range-nya di 60 sampai 100 kali per menit, ya. Tidak normal itu kalau misalkan dalam 1 menit itu kurang dari 60 atau dalam 1 menit di atas 100. Kemudian rasakan frekuensinya, hentakannya, teratur atau tidak teratur. Kalau tidak teratur, berpola atau tidak berpola, begitu. Karena Hmm. memang 2% populasi yang kita kerjakan screening ECG itu mengalami namanya suatu episode paroxysmal atrial fibrilasi dan itu predisposisi untuk timbulnya stroke itu sama dengan pasien yang memang persisten AF. 4 sampai 5 kali lipat lebih besar daripada pasien yang non AF seperti itu. Jadi menarik memeriksa nadi sendiri ya di nadi radialis diperiksa. Mungkin kalau orang-orang awam saya sarankan untuk periksanya selama 30 detik ya. Ya, berarti Diperiksa dalam keadaan berapa istirahat kali? atau pada saat dia lagi ada mengalami Eh, keluhan, Dok? eh, Dikerjakan pada saat beliau istirahat, pada saat exercise, dan pada saat ada keluhan. Dibandingkan Oh, oke. begitu. Betul. Mungkin Oh, akan jadi lebih notice dibandingkan ya. lagi ketika ada keluhan, ya. Ketika ada Hmm. keluhan kita ukur nadinya berapa frekuensinya, teratur atau tidak. Apabila menemui ketidakteraturan nadi, maka segera datang ke klinik jantung, begitu. Baik, Dok. Ya, itu Supaya kayak lebih Ibu. bisa diakses.
apakah ini gangguannya apa ini? Yang paling sering apakah ini suatu ventricular esasistole saja yang sifatnya sebenarnya jinak ataukah yang sifatnya mengancam jiwa atau apa namanya? Ini adalah suatu atrial fibrilasi. Tapi umumnya kalau tidak ada gejala hampir pingsan atau pingsan, insya Allah ini yang tipe jinak insya Allah. Tapi kalau Oke. ada episode hampir pingsan atau pernah pingsan, nah ini yang kita harus benar-benar detail untuk memeriksa apakah Hmm. penyebabnya ini suatu hal yang perlu kita segera tindak lanjuti. Baik, Dok. Terima kasih. Semoga Bu Hemni terjawab ya pertanyaannya ya dengan menari, Bu. Pemeriksaan nadi sendiri ya. Kalau awam kadang-kadang kan suka agak susah mungkin diperiksanya di pergelangan tangan dan dilakukannya saat tadi kita bandingkan ya, Dok ya. Saat istirahat, saat sedang berolahraga atau beraktivitas dan saat ada keluhan itu sendiri muncul. Betul, Dok? Ya. Terima kasih, Dokter Pandu. Boleh dibaca Ya, pertanyaan berikutnya nih. Lumayan diskusinya menarik ya, Dok ya. Banyak pertanyaan ya, yang dari peserta-peserta lain juga. ya. Gantian saya bacakan, Dokter Diana. Ini ada Iya, pertanyaan boleh. dari kolom Q&A dari Ibu Suparni. Dokter, saya punya pertanyaan. Pasien yang saya jaga usia 89 tahun. Kemungkinan beliau juga seorang PMI di luar ya ini ya, Dokter Diana ya. Tapi beliau tugasnya adalah menjaga Di pasien gitu. lansia, Ya, lansia. lansia, lansia. Jadi yang dijaga ini Hmm. usia 89 tahun. Kemudian keluhannya lansianya ini sering ngos-ngosan. Lalu periksa ke dokter spesialis jantung dan dari pemeriksaannya dikatakan memiliki suatu bahasa Mandarin yang artinya kardiomegali. Kardiomegali. Apakah kardiomegali itu berbahaya? Karena sepertinya selama ini sehat-sehat saja atau mungkin karena faktor usia juga. Silakan Dokter Adita mungkin kan supaya gantian Iya, jawabnya. iya, terima kasih Dokter Bagus Pandu banget dan Ibu kardiomegali. Suparni. Iya, jadi benar Dokter Pandu bahwa kardiomegali adalah sebuah kondisi yang mungkin akan kita hadapi semua, di mana secara normal dia akan mulai terjadi khususnya di atas lebih dari sama dengan 60 tahun, yang diakibatkan karena pembuluh darah kita menjadi less elastik, kemudian otot-otot jantung mulai mengalami hiperplasia dan bertambah ukurannya. Sehingga ini menjadi menarik karena memang kardiomegali itu seringkali dimulai tanpa keluhan, Dok. Jadi keluhannya itu muncul ketika sudah mulai ada gangguan pada organ jantung itu sendiri ataupun organ yang lain. Sehingga mohon maaf bahasa awamnya, sekalipun kita hidup sehat dan sebagainya, kardiomegali itu akan terjadi. Namun dengan kita menjaga pola hidup sehat sejak usia muda, mudanya itu bahkan di bawah 30 tahun ya, mengurangi sedentary lifestyle, maintain olahraga, jaga makan dan seterusnya, kardiomegali ini bisa diperlambat munculnya. Nah, ya itu yang kedua. Yang ketiga, memang ketika kardiomegali itu Ibu Suparni yang terjadi adalah jantung ukurannya bertambah besar atau orang awam bilangnya jantung bengkak. Sehingga kemampuannya untuk memompa darah ke seluruh organ menjadi menurun. Sehingga mungkin Ibu akan melihat sehari-hari nafasnya terengah-engah, kemudian gampang capek, gampang ngantuk, mungkin sesekali tensinya sangat rendah, atau mungkin kakinya bengkak, perutnya begah, susah tidur di malam hari. Itu adalah serangkaian keluhan yang sangat erat kaitan dengan kardiomegali. Mungkin sekaligus tips untuk kita semua, bahwa ketika menemui orang-orang di atas usia 60 tahun khususnya, ketika ada keluhan perut begah dan sebagainya, yuk kita berpikir tidak melulu masalah dispepsia atau GERD. Jadi di atas 60 tahun atau wanita yang sudah mulai masuki masa menopause, kalau dia sering mengeluh perutku kok gampang begah ya, gampang mual ya, kok nggak bisa tidur ya kalau malam, mari kita berpikir jangan-jangan ini adalah sebuah tanda terjadinya yang namanya kardiomegali atau heart failure itu sendiri. Apakah berbahaya? Bila tidak ditangani dengan baik, ya jelas dia akan makin cepat membesar, makin fungsi turun pompa jantung, menghantam organ lain, sehingga klinisnya akan sangat buruk. Tapi kalau diobati dengan baik, pasien Dr. Dwi Ariyanti, pasien-pasien kami, bahkan mungkin terlihat lebih sehat dari dokternya, begitu ya, usia 70, 80, itu masih semangat, masih bugar. Jadi
salah satu target pengobatan gagal jantung adalah membuat hidupnya lebih panjang dan lebih berkualitas. Jadi sangat bagus outcome-nya bila diobati dengan teratur. Mungkin itu Dokter Pandu. Baik dok, saya juga ingin bertanya lagi. Ini kan Ibu Suparni sepertinya dia menjaga lansia ya dok ya. Apa saja yang harus dia apa ya tanda red flag atau tanda-tanda yang Ya. apa namanya yang harus dia waspadai ketika dia menjaga lansia tersebut gitu bahwa kan tadi memang karena adanya kardiomegali sehingga dia mungkin mengalami sesak nafas, Iya, cepat lelah segala macam. Jadi apa saja yang red flag yang harus dia waspadai dan segera untuk dibawa ke rumah cari sakit karena kan dia pertolongan. menjadi ya cari pertolongan gitu karena dia kan pengasuh Baik, lansia tersebut. baik. Jadi terima kasih Dokter Diana. Jadi Bu Suparni yang nomor satu, aktivitas yang biasa Ibu kerjakan atau yang Ibu jaga kerjakan sekarang menjadi semakin berat. Biasanya cuma duduk ngeteh atau mungkin nonton TV, orangnya biasa-biasa aja, sekarang nafasnya terlihat semakin cepat atau nafasnya jadi pendek-pendek. Itu nomor satu. Yang nomor dua, kehilangan kesadaran secara mendadak, seperti pingsan. Saya rasa kalau pingsan itu semua orang pasti akan bergerak cepatnya. Kemudian yang ketiga, Ibu, kalau dia mengeluh pundaknya khususnya di sebelah kiri atau mungkin di rahang sebelah kiri terasa seperti baal atau eh, tidak nyaman dan nyeri. Nah, itu berpikirlah bahwa sebaiknya segera dilakukan dibawa ke pemeriksaan medik terdekat, ya, Ibu. Kemudian satu Bu yang penting mungkin bisa sangat membantu orang yang sedang Ibu jaga. Kalau istirahat, posisi tidur sebaiknya menggunakan 3 atau 4 bantal. Jadi akan lebih nyaman dan lebih nyenyak. Mungkin itu ya, Dokter Diana. Baik Ada dok, barangkali terima ada kasih. tambahan. Kalau kebutuhan Baik. cairan bagaimana Radita? Apakah mungkin ada advice tertentu ya dari dokter spesialis jantungnya ya, Gimana cairannya? dok? Kalau Oh orang ya, kardiomegali dengan hmm, baik-baik. ya, apakah Ya, cairannya tetap seperti ya, biasa atau dan apa ya, tanda-tanda bahayanya dok kalau kelebihan cairan pada kardiomegali? Mungkin bisa disampaikan. ya. Mungkin Dokter Anti mau nambah? Silakan dok. Ya silakan dokter Anti supaya masih mute dok. Masih mute dok? Baik, prinsipnya kalau ada pasien gagal jantung, kemudian statusnya itu kita curigai masih bengkak gitu ya. Tandanya apa sih bengkak? Misalkan makan sedikit kenyang, perutnya sebah, kakinya kalau mulai bengkak ya. Seperti itu berarti kelebihan cairan. Maka kita harus lakukan restriksi gitu ya. Tapi tidak eh, mengurangi dari kebutuhan dasar cairannya. Mungkin kalau gampangnya kami tetap berikan kebutuhan dasarnya, tapi kami berikan obat penambah untuk mengeluarkan cairan. Mungkin kalau istilah awamnya apa ya? Obat diuretik atau furosemide ya. Supaya Tujuannya adalah banyak untuk kencingnya ya dok ya. ya kencingnya Yang bikin diperbanyak. pipis. Tapi ya bikin pipis, tapi tidak mengurangi kebutuhan cairan. Kebutuhan cairan dasar berapa? Kalau dalam kondisi suhu normal itu sekitar antara 30 cc per kilo berat badan selama 24 jam. Jadi misalkan kalau berat badannya ini 50, berarti maksimal kebutuhan cairnya adalah 1.500. Itu sudah terbagi dari minumnya, makanannya, buahnya gitu ya. Jadi kalau misalkan ini suka makan buah nih, makanannya berkuah, berarti minumnya maksimal 1.000. Dan yang terpenting, karena komponen dari plasma itu adalah garam, adalah restriksi garam. Itu penting sekali, supaya tidak timbul kondisi di mana itu jantungnya ibaratnya bengkak. Bengkak itu sebenarnya kondisi di mana komposisi cairan ini lebih dominan daripada kemampuan jantungnya. Sehingga apa yang terjadi? Itu di keluhan yang awal muncul, perutnya begas, makan sedikit kenyang, nggak enak, terasa mual, kemudian kakinya mulai bengkak, seperti itu. Tanda awal dari kelebihan cairan yang paling sering kita jumpai adalah tanda-tanda yang mirip seperti GERD atau dispepsia. Itu tadi, nafsu makan sudah mulai turun. Itu sudah mulai, oh sudah berarti banyak cairan nih di rongga perut begitu. Berarti itu sudah mulai harus direstriksi, diberikan obat-obat yang bikin pipisnya menjadi eh, lebih banyak. Tapi hati-hati juga, jangan sampai
kekurangan elektrolit juga. Jadi kebutuhan nutrisinya juga harus tetap dipenuhi. Begitu. Ya, jadi hati-hati ya dok ya Baik, kalau Bang. masih usia lansia dengan kardiomegali atau jantung bengkak tadi, apa namanya, jangan terlalu kebanyakan cairan ataupun garam tadi ya dok ya, garam. Nah, tanda-tandanya kalau sudah kelebihan cairan tadi yang disampaikan dokter Anti dan dokter Adita, sudah mulai begah, kakinya bengkak, mungkin juga bisa sesak dan batuk-batuk ya dok ya kalau sudah agak nemen, Oh dan ya, agak itu kalau sudah berat itu sudah mulai udah berat, udah batuk-batuk berat, gitu udah ya. berat, berarti itu Kalau udah hati-hati, berat itu itu harus sudah cairannya segera berarti sudah numpuk di sudah jaringan masuk ke paru paru-paru gitu. ya dok, jantung ya dok ya. Ya, ya, baik. Mungkin Baik. kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, sudah mulai banyak pertanyaan lagi dari Betul, betul. kita. Silakan dokter Diana yang Oh membacakan ya, berikutnya. di oleh Ibu Dwi Hari. Salam kenal, Assalamualaikum. Saya punya anak perempuan yang sekarang berumur 22 tahun. Dari kecil telapak tangannya selalu basah. Ini sering yang kita dengarkan ya. Terutama kalau lagi tegang atau konsentrasi. Apakah hal-hal di atas termasuk gejala jantung tidak normal? Dan bagaimana cara mengatasinya buat sehari-hari biar kalau nervous tidak basah tangannya? Terima kasih. Iya, Silahkan Dokter Dwi atau Dokter Aditya. iya. Monggo Dokter Adita. Oh Adita. iya, ya terima kasih Dokter Dwi Ariyanti, Diana dan Bapak Dwi Hari. Iya Pak, itu sering sekali jadi pertanyaan. Bahkan banyak konten yang menuliskan ini eh, hoax Tanda atau penyakit eh, jantung. bukan ya. Jadi Eh, itu sebuah kondisi yang namanya hiperhidrosis, Pak Dwi Hari. Hiperhidrosis itu sebuah kondisi di mana kelenjar keringat kita mengeluarkan jumlah keringat berlebih dibanding biasanya. Tidak selalu akibat sakit jantung, Bapak. Belum belum tentu. Dan mungkin banyak enggaknya. Sehingga memang harus melakukan medical assessment lebih lengkap ya, Pak. Kalau memang Bapak curiga ke sana dan kemari. Tapi yang jelas ada banyak kondisi yang bikin telapak tangan tuh berkeringat, Pak. Mulai dari kondisi psikis, hiperhidrosis sendiri, penyakit jantung, penyakit tiroid, diabetes juga bisa pada usia muda. Tapi kalau tidak ada tanda klinis atau pemeriksaan yang kita dapatkan, ya bisa jadi memang ya murni karena psikis sebabnya, Pak. Dan tidak berbahaya, itu yang terpenting. Tapi harus dilakukan medical assessment dulu ya, Pak Dwi Hari, supaya kita bisa tahu ini ke arah mana sebenarnya. Mungkin itu, Dok. Baik, Dokter Dwi mau Dokter ada Antena, penambahan? Saya rasa yang disampaikan Dokter Ada, anu ya, relate ya, memang begitu. Cuma memang eh, kalau keringatnya berlebihan, kemudian pasiennya ini apa kondisi pasiennya ini atau orang ini kesadarannya turun, dipegang tangannya dingin, itu berarti tensinya udah drop, kemungkinan ada problem jantung. Tapi kalau keringatnya dingin tapi nggak ada Baik-baik masalah, aja. masih tegak berdiri baik-baik aja, itu hiperhidrosis palmaris mungkin ya. Kalau memang sangat mengganggu bisa datang ke dokter saraf. Mungkin nanti ada hal-hal yang perlu apa yang bisa dibantu oleh mereka. Yang justru dikhawatirkan itu kalau ini ya, tanda kalau kita bilang kalau penyakit jantung bawaan biru ya atau Hmm, cyanotic heart disease dan itu clubbing finger. Jadi ujung-ujung kukunya ini warnanya biru, jari tabuh lah istilahnya. Nah, itu memang penyakit jantung bawaan di mana yang keluar di peredaran darah sistemik itu adalah darah yang kaya akan darah yang jumlah oksigennya berkurang sehingga respon tubuh akan membentuk apa namanya neovaskularisasi sehingga jari ujung kukunya ini apa menjadi jari tabuh dan warnanya biru, itu tanda penyakit jantung bawaan gitu. Disertai Ya, adanya suatu namanya kalau kita bilang sentral cyanosis ya. Sentral cyanosis itu kalau kita lihat di apa bibir. bibirnya, mukosa bibirnya biru. warnanya biru. Nah, seperti itu. Tapi sekarang banyak lipstik, kadang kami terkecoh. Nggak lihat loh, apa sudah kelihatan Habis pakai permen dok. sianosisnya lagi. Tapi ketika kita lihat, kadang juga pakai tag ya, tapi apa khas sekali. Jadi jantungnya apa kukunya ini dia mendol begitu, mendol terus warnanya kebiruan. Nah itu sudah biasanya menunjukkan adanya suatu eh, apa hipertensi pulmoner yang sangat berat. Tekanan tekanan darah di pembuluh darah parunya sangat tinggi akibat dari penyakit jantung bawaan yang sudah begitu lama.
Baik, Ya, Dok. Baik, terima kasih baik. atas penjelasannya. Semoga Bapak atau Ibu nih ya tadinya Dwi Hari terjawab sudah semua pertanyaannya ya. Silahkan Ya, Dokter Pandu untuk membaca kita lanjutkan pertanyaan ya dok ya. berikutnya. Iya. Ini pertanyaan sebenarnya agak melebar, bukan kasus apa sudden cardiac arrest atau kematian mendadak. Tapi nggak apa-apa ya dok ya. Mumpung ini karena kesempatan jalan-jalan nih ketemu dokter spesialis jantung ini. Betul, betul. Sekalian biasanya banyak pertanyaan. Dari Bapak Dino Aldino. Saya dengar tindakan immediate life support efektivitasnya tidak terlalu efektif dalam kasus heart attack. Lantas mengapa life support dibombastis sedemikian rupa padahal efikasinya tidak bagus? Apakah ada cara lain buat penanganan serangan jantung? Mungkin dokter Adita ada evidence-nya dok. Berapa persen sih bisa menolong PHD yang baik dan proper itu bisa menolong. Tadi dokter Adita menyampaikan 90%. Mungkin bisa ditambahkan Buat dok. satu Silakan. menit. Iya, ya terima kasih Pak Dino. Iya, jadi benar sekali Pak. Jadi ketika kita menemui, ini kan konteksnya kasus heart attack. Nah, Pak Dino, ada yang namanya henti jantung mendadak, ada yang heart attack. Kalau heart attack itu belum tentu jantungnya berhenti, Pak. Oke. Tapi kalau sudah henti jantung, itu tidak ada opsi lain selain yang namanya basic life support seperti yang tadi kita bahas bersama. Kematian atlet di lapangan dan seterusnya itu memang tidak ada opsi selain pijat jantung dan memang efektif di menit pertama. Tapi kalau yang dimaksud ini adalah tidak terlalu efektif dalam kasus heart attack. Kalau heart attack beda cerita. Kalau heart attack itu ketika dia jantungnya belum berhenti, itu kita ada banyak sekali pilihan dan masih punya cukup waktu. Kira-kira kurang dari 12 jam. Dan di Indonesia mungkin di luar negeri juga apalagi begitu ya. Untuk kasus penanganan heart attack ini justru sebaliknya Pak, efikasinya malah eh, sangat tinggi tingkat keberhasilannya. Karena kita sudah terpapar dengan banyak obat-obat pengencer darah yang namanya trombolisis sudah di mana-mana ada, kemudian cath lab di mana-mana ada, akses untuk melakukan istilahnya primary PCI atau pemasangan ring juga sangat mudah untuk heart attack. Tapi kalau dia sudah sudden death atau meninggal, siapapun orangnya, dimanapun negaranya, secanggih apapun negaranya, itu prinsipnya yaitu tadi Bapak. 1 menit pertama berhasil ditolong itu 90% akan survive. Saya rasa demikian ya dok. Jadi supaya kita bisa Ya. membedakan kalau heart attack, serangan jantung itu belum tentu orangnya meninggal. Tapi kalau sudah sudden death ya apapun sebabnya ya orangnya pasti meninggal dan chance-nya hanya untuk BLS itu saja. Nah, mungkin satu lagi, eh, basic life support yang baik itu memang harus ditunjang dengan tim yang baik. Jadi artinya kita menguasai eh, berbagai teori, metode dan sebagainya. Tapi kalau kita pijat jantung sendiri, tidak ada yang memasang akses intravena, tidak ada yang membackup pernafasan ya. Sehebat apapun ya pasien akan meninggal begitu ya. Jadi memang memang kita tidak bisa sendiri sehingga dibutuhkan tim yang juga solid apalagi kalau terjadi di dalam fasilitas kesehatan. Mungkin itu Dokter Pandu. Baik dokter Barangkali Adita. ada Jadi tambahan saya, dok. oh dokter Anti dulu ada tambahan dok. Perlu saya Dokter simpulkan sedikit Juliari. Ya, dulu. iya, rasanya apa yang disampaikan Dokter Adita itu sangat benar ya, setuju sekali ya. Jadi kalau serangan jantung tuh masih banyak kemungkinan masih ada hal yang bisa kita kerjakan ya. Kalau serangan jantung tuh korelasinya dengan biasanya karena akut coronary syndrome atau eh, pembentuan Koroner. dari pembuluh darah koroner yang terjadinya mendadak sehingga bisa menyebabkan serangan jantung. Serangan jantungnya bisa nyeri dada hebat, bisa sesak, bisa bahkan aritmia gitu ya. Apapun bisa terjadi. Nah, kalau sudah datang kondisi tidak ada nadi, tidak sadar, itu kita sebut sebagai sudden cardiac arrest gitu ya. Nah, tidak ada lain ya BLS dan ALS ya. BLS sesegera mungkin, kemudian juga butuh support system ALS yang cukup solid dan kompak ya, begitu. Dan kalau di sini masih terus kita kembangkan ya Dokter Adit ya. Respon time rumah sakit kita insya Allah 3 menit nih bisa sampai ke lokasi. Cukup bagus itu. Ya. Baik dokter Adit dan dokter Dwi. Jadi saya coba persingkat lagi. Ada dua sebetulnya, serangan jantung dan henti jantung ya dok ya. Kalau Iya, serangan jantung, pasiennya itu masih sadar, mungkin cuma keluhannya nyeri dada.
paling sering adalah penyakit koroner, penyakit jantung koroner atau pembuluh darah di jantung mengalami penyumbatan. Itu lebih banyak waktu yang kita punya dan banyak intervensi yang bisa lakukan, prognosisnya atau harapan sembuhnya, harapan hidupnya lebih bagus dibandingkan yang sudah henti jantung. Henti jantung atau cardiac arrest itu pasiennya pasti sudah kolaps, sudah nggak sadar atau bahkan nggak bernafas, nggak ada nadi. Nah, itu penanganannya ya nggak ada pilihan, cuma bantuan hidup dasar saja, basic life support. Dan disampaikan oleh Dr. Adit bahwa kata kunci untuk suatu bantuan hidup dasar yang baik adalah dengan memiliki tim yang juga solid ya dok ya. Jadi kita menolong nggak bisa sendirian, jadi harus dibantu oleh orang lain juga. Jadi ada yang menghandle pijat jantungnya, ada yang memberikan bantuan nafasnya, ada yang akses ke pembuluh darahnya. Setidak-tidaknya kalau kita hanya menolong sendirian, kita harus minta bantuan orang lain untuk menelpon ambulans gitu ya dok ya. Kalau misalnya kita hanya orang yang tahu medis atau ngerti bantuan hidup dasar sendiri ya, kita minta orang lain untuk sesegera mungkin memanggil ambulans. Mungkin seperti itu ya, betul ya dokter Anti dan dokter Adit ya. Iya, Kemudian betul, silakan Dr. dokter. Ya, sudah. Ini kita masih ada waktu. Silakan dokter Diana melanjutkan, ada beberapa pertanyaan lanjutan dok. Betul, Dok. Ya, ini kayaknya agak melebar ya, Dok. Tapi kan kita apa namanya membahasnya. Tadi kan dokter ada yang menyebutkan bahwa kaki bengkak ya, Dok ya. Ada ini yang menanyakan, Dok, kalau kaki bengkak karena naik kendaraan lama, misalnya kalau pesawat atau ya, apakah itu Ya, ciri jantungnya bengkak juga, Dok? Gitu kan. Kita kan sering ya kalau misalnya kita berada di pesawat terlalu lama atau berada di mobil lagi apa lagi wisata atau lagi traveling gitu ya dok ya. Boleh silahkan dok dijawab pertanyaannya dari dokter Dwi atau dokter Adita. ya, belum tentu ya, Dokter Diana, bisa dua-duanya terjadi atau tidak ya. Kalau tidak ada komorbid jantung, paling sering disebabkan karena stasis dari pembuluh darah vena. Karena kan duduk lama, terus tidak ada aktivitas sehingga eh, kakinya bengkak karena stasis dari vena. Tapi tentunya ada yang mendasarinya. Umumnya sudah mulai ada namanya chronic vein insufficiency. Jadi katup venanya itu mulai ngowos, dok. Ya, jadi akibatnya ketika kita duduk lama ada reflux sehingga aliran darah dari vena dalam ini diteruskan ke vena superficial, akhirnya bengkak. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Eh, ada ininya tekniknya. Jadi kalau duduk lama di pesawat, kalau kita nggak mau repot, kita pakai stocking kompresi dengan intensitas mungkin CCL1 atau pre-CCL1 itu sangat membantu. Ya, ini bagi mereka yang mungkin pre-CVI atau masih CVI-nya kategori ringan, pakai stocking kompresi. Kemudian kita sering menggerakkan kaki kita dalam posisi apa ya, ekstensi, kemudian jadi Naik turun supaya ya dok ya. apa betis iya Naik betis kita turun, itu naik turun. memompa vena iya supaya betis Ah, kita itu ketika kita ekstensi begini kan memompa vena ke atas begitu. Dan itu tujuan oke. apa pemakaian stocking kompresi itu supaya venanya dipompa sehingga tidak ada aliran darah balik dari vena dalam tersebut ke vena superficial sehingga yang menyebabkan kaki bengkak. Nah, ini memang ini ya pas akhir-akhir ini jadi sering sekali terjadi direken gagal jantung tapi ternyata bukan. Tapi tetap harus eh, dilihat juga apakah ini kadang-kala terjadi dua-duanya, Dok. Ada gagal Hmm, jantung juga, ya ada ada chronic CVI-nya juga. Jadi insufficiency dua-duanya juga. ada ini berat. Iya, gitu. Nanti Itu ya kalau status tergantung. vena tersebut hanya di ketika kita naik kendaraan atau misalnya kita berada di apa kantor gitu ya dok ya. Lagi duduk Posisi atau kita duduk lama gitu ya. posisi Mungkin kalau duduk pada lama orang aja ya. sehat, ya orang yang sehat tidak ada CVI atau itu tidak terjadi. Tapi kalau sudah mulai pre-CVI, mudah mulai awal pre-CVI atau CVI itu seringkali terjadi, dok. Jadi kalau memang sudah seperti itu, mungkin perlu datang ke klinik jantung untuk dinilai apakah ini cukup pakai stocking kompresi atau bahkan sampai dengan tindakan khusus. Biasanya kalau yang berat, kita akan lakukan ablasi pada vena superficialnya. Yang seringkali menimbulkan seperti itu adalah karena apa namanya masalah di gesa venous vein-nya, begitu dok. Baik, Dok. Kalau misalnya Jadi kita belum tentu menaikkan ya. kaki itu gimana dok? Jadi kita duduk dalam posisi duduk tapi kita kakinya dinaikin disanggah gitu misalnya dengan
entah Boleh, boleh, kursi boleh. atau apa itu memperbaiki juga Heeh. atau Itu nanti gimana dah? bisa, bisa. Tapi anu aja, yang penting otot apa yang di betis ya, gastrocnemiusnya itu Iya sering betul ya. digerakkan, dikontraksikan. Ketika otot gastrocnemiusnya digerakkan, dia itu akan memompa vena dalam ke atas gitu. Jadi untuk mencegah Hmm. supaya tidak refluksnya tidak berlebihan. Jadi mencegah supaya kaki tidak bengkak. Sekarang tuh banyak kok dijual kaos kaki khusus. Jadi memang dia Mm-mm. punya pressure tertentu, tapi belum untuk pasien-pasien yang CVI, masih yang pre-CVI. Jadi kalau untuk perjalanan panjang, misalkan dari Indonesia ke Eropa atau ke Qatar gitu kan, lumayan lama tuh ya. Karena bahaya juga kalau 8 misalkan jam. sudah CVI, kemudian stasis, ini bisa timbul namanya divin trombosis. Tidak jarang bisa timbul divin trombosis atau sumbatan vena dalam. Sumbatan vena dalam kalau dia lepas ke pembuluh darah paru akan timbul emboli paru sehingga ini juga kondisi emergensi begitu. Baik, Dok. Dokter Adita, apakah ada tambahan? Ya, senada dengan Dr. Dwi Arianti, Dr. Diana. Oke, Ya. baik, Dok. Siap. Terima kasih, Dok, atas jawabannya. Semoga ini tidak bernama. Jadi semoga terjawab sudah pertanyaannya. Silahkan Dokter Pandu, pertanyaan berikutnya ini makin banyak ya pertanyaan-pertanyaan. Kayaknya diskusinya semakin menarik ini, Dok ya. Dokter Pandu. Iya, panasnya di akhir ini dok. Iya, Iya, panasnya di karena akhir waktunya, betul, Dok. ya, suara saya terdengar nggak dok? Benar, Dok, Jelas, terdengar. Pak. Masuk, masuk dok. Jelas, Dos. Jelas ya. Oke, jadi karena waktu kita nggak sampai 10 menit, masih ada beberapa pertanyaan, kita agak cepat aja dokter Diana. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Widya Rostin. Izin bertanya, ayah saya usia hampir 77 tahun, saat ini masih bermain tenis lapangan 2 kali seminggu. Meskipun sudah tidak intens lagi berlari mengejar bola, tapi setelah bermain tenis, ayah saya terlihat sangat lelah dan tiduran seharian. Hanya keluar kamar untuk makan. Apakah tenis lapangan ini masih aman untuk ayah saya, Dokter Adita? Iya, terima kasih Dokter Pandu. Sudah tidak dianjurkan Ibu Widya. Betul. Jadi memang itu kembali ke tadi pembahasan awal ada yang namanya olahraga kompetitif sama olahraga non kompetitif. Di mana salah satunya tenis lapangan itu dia kita bisa kategorikan sebagai olahraga kompetitif. Tidak dianjurkan. Jadi tidak dianjurkan oleh dokter jantung. Kenapa? Karena satu, setidak-tidaknya mengejar bola pasti ada kecenderungan untuk mengejar ya, namanya juga main tenis begitu ya. Kedua, kalau usia 77 kita tahu maksimum heart rate-nya juga pasti akan lebih rendah. Berarti 220 kurangi 77 sekitar 150-an, itu pun dokter harus kali 60% sampai 70%-nya. Jadi mungkin 100 kali per menit saja Bapak Ibu Widya itu udah ngos-ngosan dan sangat beresiko untuk terjadi kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Sehingga terlebih kita tahu teorinya juga sudah bilang bahwa di atas 60 tahun itu kardiomegali seharusnya memang sudah terjadi. Jadi saran untuk mungkin ayah, satu yang pertama ya agak susah ya kalau sudah hobi ya. Jadi mungkin yang pertama diarahkan untuk medical check up, tahu ada di mana risikonya dan mungkin harus start berobat even tidak ada keluhan. Karena biasanya heart failure timbul keluhan ketika sudah ada kerusakan organ yang lainnya. Jadi sebaiknya segera berobat. Mungkin itu ya dok. Ada tambahan dokter Anti? Ya, jadi uh, dengan berat hati tidak disarankan ya dok ya, meskipun kesukaannya tenis lapangan. Yang Iya. kedua Maaf segera dok, check saya up. ada pertanyaan lagi dok, menyangkut paut dengan ini. Apa olahraga kompetitif itu tidak dianjurkan saat usia berapa? Ya, mulai Ah, usia berapa dokter? Ya mulai umur secara berapa? ya Laki tidak ada perempuan. referensi. Jadi yang disampaikan adalah di atas 60 secara umum dok. Tapi itu bukan sebuah trial besar, tapi beberapa literasi ilmiah menyampaikan bahwa di atas 60 sebaiknya non competitive sports. Sehingga sebetulnya target mereka itu ujung-ujungnya kepada heart rate tadi dokter. Karena kita tahu kalau di atas 60 aja, 60 itu berapa heart rate yang bisa kita capai sudah sangat rendah. Sehingga sangat beresiko. Tuh, tapi memang harus tidak bisa dijustifikasi, Dok. Harus lihat masing-masing baseline profile orang-orang yang kita periksa. Mungkin itu Dokter Diana. Baik dok, terima kasih Baik, dok. silakan dokter Diana melanjutkan dok. Masih ada banyak pertanyaan ini dok. Iya, apa panas di akhir ya dok ya.
Assalamualaikum dokter. Kami banyak menemukan kasus jantung, khususnya myocard infarct pada usia muda sekarang ya, di bawah usia 40, bahkan 30 tahun sekarang ini. Mohon penjelasannya, faktor apa yang mengakibatkan hal tersebut? Ya, itu saja dok. Faktor apa yang mengakibatkan sekarang kita lihat tuh banyak yang heart attack pada usia di bawah 40. Dulu kan standarisasinya masih 40 tahun ke atas ya. Apakah itu beneran heart attack atau mungkin penyakit jantung lainnya atau gimana dok? Dan faktor apa yang sebenarnya yang memicu untuk terjadinya myocard infarct pada usia di bawah 40 tahun? Ya, Dokter Dwi, Dokter Oh ya, Adita, baik. boleh? Memang eh, pada akhir-akhir ini ya kita sering menjumpai heart attack pada muda. Bahkan yang kita dapatkan kemarin usianya masih sekitar 23 tahun. Kalau kami Wah. di Jember ini kan anu ya, produksi tembakau ya. Jadi kebanyakan karena eh, kebiasaan merokok. Ya, cuma tidak jarang juga apa namanya? eh, sedentary living, obesitas itu menjadi faktor yang menyebabkan kenapa kok heart attack itu penyakit coronary artery disease itu bergeser dari usia yang 40 sekarang bahkan di bawah 30. Jadi seperti itu. Mulai sedini mungkin kita jaga pola hidup sehat, kita jaga exercise kita, pola makan dan sebagainya. Ya, Ya, baik dok. seperti Memang itu mungkin jadi kita karena bisa menambahkan. lifestyle ya Iya. dok ya, lifestyle Dan kemungkinan itu besar memang faktor memang resiko. benar gitu, memang benar. Iya, memang benar. Nyeri dada masih muda 21 tahun, ternyata Hmm. setelah dilakukan primary PCI ada buntu di pembuluh darah arteri koroner yang cabang kiri yang ke depan itu di situ. Ya. Ya masih muda 23 ya, udah 23 pasang stent. tahun ya. Iya. Kalau di sini ya, maksudnya di sini di Jember ini karena Mm-mm. eh, pabriknya tembakau, jadi mungkin kebiasaan merokok ini mungkin lebih lebih banyak ya daripada daerah lain. Jadi itu kalau di sini salah satunya seperti itu. Mungkin kalau di kota-kota besar, anu ya obesitas ya dan Betul, sedentary lifestyle ya. betul, Dok. Ya. Apa sekarang kan tembakau juga termasuk lifestyle ya dok. Oh Kita ya, juga bisa di kota-kota besar juga termasuk lifestyle. Ya baik dok, semoga kayaknya ini dokter ya. Dokter Cece ya, maaf namanya tadi Dokter Cece Hadian, ya, jelas ya apa jawabannya. Silahkan Dokter Pandu, apakah masih ada waktu untuk tanya Mungkin dua jawab atau pertanyaan gimana terakhir ini? ya, Dokter Diana Dua, ya. Mohon maaf karena ya waktunya yang terbatas, kita nggak bisa menjawab semua pertanyaan. betul Dari betul. AA ini orang orang Sunda nih kayak AA gitu ya. Apakah saat AA siapa ini? Apakah saat MCU atau medical check up bisa dilakukan pemeriksaan tingkat sumbatan atau apakah ada plak pada pembuluh darah jantung? Caranya bagaimana, Dokter Adita? Oh ya, baik, terima kasih. Jadi mungkin MCU yang sedikit dikembangkan ya. Kalau basic MCU yang kita punya secara umum itu belum bisa. Tapi setidaknya kita sekarang sudah banyak alat yang namanya CT scan, apakah itu dengan kontras ataupun tanpa kontras, yang di daerah pun sudah ada. Itu bisa mendeteksi prediksi berapa persen plak dalam pembuluh darah. Tapi kalau dengan ECG saja atau mungkin dengan echo mungkin tidak tampak karena bukan itu alatnya. Tapi dengan pemeriksaan CT scan kontras atau non kontras, Bapak Ibu sekalian itu bisa memprediksi kira-kira berapa persen. Mungkin itu udah terpandu. iya. Apa tadi dok? CT scan CT kardiak ya dok? kardiak, iya. CT CT kardiak, CT kardiak kardiak, atau CT bagian kardiak, iya. OI? Dengan itu kontras mungkin lebih ya. bagus ya, bisa melihat CT kardiak anatomi dengan pembuluh darah. kontras. Kalau tanpa kontras kita bisa menghitung skor namanya calcium score, jadi kita bisa memprediksikan plak burdennya seberapa, apakah nanti kategorinya. Nanti bisa dilakukan dan itu kayaknya aksesnya di daerah pun sekarang sudah banyak yang bisa gitu ya, Sudah Dokter dok, Adita, Dokter Banyak. sudah Adita. di daerah sudah ada. Nanti minta Kapan aja dok CT anunya kardiak sebaiknya gitu. MCU tadi sama ya dok ya? Di atas usia berapa tadi? 60 tahun, 50 tahun, lupa saya dok. 45. 40 Disarankan dok, CT 40. Oh, CT scan. 40 Kalau ya, ya CT scan kardiak. Mungkin lihat skor MCU. lihat skornya dulu ya Dokter Adita ya. Di ya kategori nggih. mana? Probabilitas untuk misalkan timbul cardiovascular disease-nya, penyakit jantungnya ini ringan, sedang atau berat ya. Mungkin kalau di sedang sedang ya sudah kita anjurkan untuk kardiak Sedang CT. berat Tapi kalau disarankan CT Di kita bawah kardiak. kecil ya 40 pun bisa. iya, jadi meskipun di bawah 40 juga bisa, tergantung tadi
dia resikonya ada di mana. Ya, baik dok, terima kasih. Silakan dokter Diana, mungkin satu pertanyaan terakhir karena waktu. Maaf, ini saya bingung milih pertanyaan yang mana, dok, karena banyak Ya, sekali silakan pertanyaan yang dipilih yang masuk mana. ya. Iya. Ini aja dok ya, dari Bapak Fernando Laeba. Belakang ini banyak sekali kejadian mati mendadak pada orang muda dewasa dok. Saat history taking tidak adanya kondisi penyakit penyerta atau tidak ada pernah keluhan hipertensi bahkan nyeri dada. Hanya saja saat malam pasien mengeluh chest discomfort dan shortness of breath. Dan kejadian ini terjadi di saat COVID telah berlalu dan menjadi pertanyaan, apakah hubungan kematian mendadak ini dengan vaksin COVID, dok? Terima kasih. Ya, silakan dokter Adita sama dokter Dwi boleh menjawab vaksin COVID ini ya, kontroversial ya. Kadang-kadang sering dikaitkan ya dok ya. Ini kontroversial ya. Memang ada beberapa case vaksin itu apapun ya, bukan hanya COVID aja ya, bisa menimbulkan suatu reaksi apa? Reaksi yang tidak terduga. Salah satunya adalah miokarditis ya. Tentunya kalau reaksi karena vaksin ini kan terjadinya tidak lebih dari 3 kali 24 jam setelah vaksin. Kalau terjadinya lebih dari itu ya tidak ada hubungannya dengan vaksin begitu. Mungkin sudah ada heart failure, apa gagal jantung tapi tidak terdeteksi begitu. Jadi saya rasa memang ada vaksin sehingga menimbulkan serangkaian kejadian seperti misalkan miokarditis itu juga ada. Tapi kejadiannya tentunya ya tidak lebih dari 3 kali 24 jam setelah vaksin. Kalau lebih dari itu mungkin bukan dari vaksin tapi dari yang lainnya. Begitu mungkin. Ya baik dok, memang ya kalau dia memang berhubungan dengan vaksin berarti reaksinya juga langsung ya Bu dok ya, kurang lebih 3 kali 24 jam ya. Kalau misalnya di luar itu dan kemungkinan besar ada penyebab-penyebab lain. Ya, dok. Jadi kalau sudah mulai ada sesak saat istirahat itu sudah harus diwaspadai ada gagal jantung atau tidak. Jadi harus mulai dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya dok ya. Iya. Betul dok. Oke, terima kasih dok. Gimana dokter Pandu? Apakah tadi merupakan pertanyaan terakhir ya? Ya, sudah lebih ya, sudah 1,5 jam ya kita berada di sini ya. Mohon maaf kepada peserta yang tidak sempat untuk dibacakan pertanyaannya ataupun dijawab ya dok ya. Iya, belum sempat ya dok ya. Mungkin nanti bisa japri ke dokter Diana saja untuk bisa mendapatkan jawabannya. Boleh. Saya dengan kompetensi saya ya. Baik dok, dokter Diana, dokter Adita, dokter Anti, terima kasih banyak sudah bersama kita selama 1,5 jam membahas topik-topik berdiskusi mengenai penyakit jantung, terutama kematian mendadak di usia muda. Dan tentunya terima kasih banyak kepada Dr. Brahmana, Dr. Iqbal yang sudah memprakarsai acara sehati ini, serta tentunya seluruh peserta ya, seluruh peserta yang ikut dalam acara sehati sore ini. Mudah-mudahan sehat selalu dan mendapatkan manfaat dari acara sehati ini. Dr. Anti, Dr. Adita, Dr. Diana, terima kasih banyak. Saya selaku perwakilan dari IDI Surabaya, terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang salah dalam bertutur kata. Kita kembalikan ya dok ke host kita, Dr. Salmon Charles. Terima kasih juga dari PDTT Qatar. Terima kasih Dr. Pandu, Dr. Diana Sari yang sudah sangat luar biasa memoderasi pada acara hari ini. Dr. Adita dan Dr. Dwi Arianti juga terima kasih untuk semua masukannya, menambah informasi dan menambah deg-degannya jadinya ya. Semakin tahu malah semakin takut dan semakin aware jadinya ya. Dan bagi seluruh peserta pada hari ini sehati, kita akan mengadakan tetap sebulan sekali. Tunggu informasi yang akan diberikan Dr. Iqbal di WA Group ataupun di email. Dan dengan topik-topik yang sungguh luar biasa. Biasanya kita akan membahas topik terkini dan terupdate yang akan kita bicarakan. Dan kita komitmen setiap sebulan sekali dan kami tunggu untuk kemudian hadir kepada acara sehati di bulan depan. Sekali lagi kami mohon maaf apabila kami ada salah dan kami kembalikan semuanya kepada peserta. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih dok semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dr. Diana. Terima kasih Dr. Pandu.